Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita dalam mata kuliah termodinamika teknik. Kali ini pada pertemuan ke-10 ya, kita akan membahas tentang sistem terbuka dan tertutup pada termodinamika teknik. Oke, sebelum itu silahkan mengisi absensi. Seperti biasa ada di Microsoft Teams ya, silahkan absen. Setelah itu mari kita lanjutkan untuk membahas sistem terbuka dan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya. Ini materi termodinamika. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pertama termodinamika sistem terbuka ya. Oke, di sini kita menganalisis termodinamika sistem terbuka. Dalam persoalan yang menyangkut adanya aliran massa ke atau dari sistem, maka sistemnya itu adalah sistem terbuka. Yang mana di sini itu adalah kontrolnya itu kontrol volume ya. Jadi volumenya tetap. Contoh dari sistem terbuka itu adalah water heater, radiator mobil ya, turbin, kompresor, nozzle, dan masih banyak yang lainnya. Di sini pada sistem terbuka ini itu tidak ada aturan mengenai bagaimana ya kita memilih sistem. Tetapi pada sistem terbuka ini yang terpenting itu adalah kita memilih sistem ini berdasarkan agar kita dapat lebih mudah menganalisis sistem terbuka ini. Jadi pemilihan sistem itu tergantung kepada agar kita dapat lebih mudah dalam menganalisis ya. Misalkan seperti ini. Kita akan menganalisis aliran udara ya melalui nozzle ya. Melalui apa? Nozzle. Nah, nozzle itu apa? Nozzle itu perangkat untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida ya. Terutama itu adalah untuk meningkatkan kecepatan saat keluar atau memasuki sebuah pipa. Nah, setelah kita tahu kalau nozzle itu fungsinya seperti itu, nah di sini itu kita akan menganalisis aliran udara melalui nozzle tersebut. Maka agar lebih mudah menganalisisnya, kita akan menentukan sistemnya. Jadi kalau ada aliran udara melalui nozzle, maka sistemnya itu adalah di dalam nozzle ya. Kemudian pada nozzle ini itu lapis batas dari kontrol volume itu disebut sebagai kontrol surface ya. Yang mana di sini itu kontrol surface-nya itu dapat real atau imajiner ya. Jadi ada yang real, ada yang imajiner. Fungsinya apa sih? Imajiner ini berfungsi agar kita itu lebih mudah saat menganalisis ya. Contohnya nih, contoh dalam kasus nozzle tadi ya. Nah, di sini permukaan dalam dari nozzle itu ada lapis batas real, sedangkan daerah masuk dan keluar aliran itu adalah lapis batas imajiner. Nah, kenapa disebut lapis batas imajiner? Karena itu di keadaan sesungguhnya itu tidak ada yang namanya lapis batas ini tadi
masuk atau keluarnya aliran. Yang ada itu hanyalah permukaan dalam dari nozzle, yaitu ini real boundary ya. Sedangkan yang keluar masuknya ini itu kita sebut sebagai batas imajiner atau lapis batas imajiner. Pada nozzle ini itu kontrol volumenya itu dapat tetap ya. Bentuk dan ukurannya itu tetap. Maupun dapat mengandung moving boundary ya. Moving boundary. Apa itu moving boundary ya? Yang pertama ini tadi ya, nozzle itu dia itu kontrol volume, dijaga tetap bentuk dan ukurannya ya. Nah, di sini selain dia itu kontrol volume, dia dapat berubah moving boundary ya, yaitu udara pada silinder berpiston itu dia itu pistonnya ini dapat bergerak, bergerak ya. Di dalam silinder ini dia itu pistonnya dapat bergerak sehingga di sini itu dia itu disebut sebagai moving boundary. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal, kalau di nozzle itu ada yang namanya batas lapis real, ada juga batas lapis imajiner ya. Sehingga di sini itu ada real boundary dan ada imajiner boundary ya. Jadi ini contohnya sistem terbuka itu di nozzle tadi ya, perangkat mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida, yaitu terutama untuk meningkatkan apa tadi? Kecepatan ya, saat keluar melalui sebuah pipa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sistem terbuka itu dia itu menerapkan prinsip kekekalan massa ya. Sehingga kekekalan massanya tadi kan diketahui kalau pada sistem terbuka itu dia itu kontrol volume, sehingga total massa masuk kontrol volume itu dikurangi total massa keluar kontrol volume itu sama dengan perubahan massa di dalam kontrol volume, yaitu ini sigma MI dikurangi sigma ME sama dengan delta MCCV ya. Sigma MI itu ini total massa masuk pada kontrol volume dikurangi sigma ME total massa keluar kontrol volume itu sama dengan perubahan massa di dalam kontrol volume atau delta MCV ya. Nah, di sini kita akan mempelajari steady flow process ya. Steady flow process. Apa itu? Yaitu ini, suatu proses di mana fluida mengalir dalam kontrol volume secara steady. Nah, jadi proses termodinamika ini dia itu pada fluida